Malam Syatu Suro memang terkenal sakral dan penuh aura mistis bagi sebagian orang. Sebenarnya ada apa dengan Malam Syatu Suro? Sejak kecil hingga sekarang, mitos Malam Syatu Suro sering terdengar di telinga, manakala hari pergantian tahun baru Islam tersebut semakin dekat. Banyak cerita angker dan penuh mistis tentang Malam Syatu Suro. Bahkan dipercaya Malam Syatu Suro adalah lebarannya makhluk gaib. Kisah ini pasti sudah kerap terdengar di telinga kita. Sebagian masyarakat pada masa lalu mempercayai jika Malam Syatu Suro merupakan lebaran bagi makhluk gaib.
1 Suro adalah awal bulan pertama tahun baru Jawa di bulan Suro yang penanggalannya mengacu pada kalender Jawa. Malam 1 Suro adalah malam pertanda awal bulan pertama dalam kalender Jawa. Bulan Suro dianggap oleh masyarakat suku Jawa sebagai bulan sakral. Peringatan 1 Suro juga bertepatan dengan 1 Muharram yang merupakan tahun baru Islam. Kalender Jawa pertama kali diterbitkan oleh Raja Mataram Sultan Agung Hanyorokusumo tahun 1940 yang lalu dalam referensi penanggalan Hijriah Islam. Ada banyak kepercayaan yang bersifat mistis dan menakjubkan, seperti ritual mengunjungi tempat-tempat suci dan keramat, misalnya pergi ke kuburan untuk mendapatkan kekayaan, makanan, warisan, dan bahkan pendamping. Orang Jawa menganggap bulan Suro adalah suci. Ada beberapa alasan untuk asumsi ini. Selain fakta bahwa Suro atau Muharram adalah bulan yang dimuliakan Allah, banyak peristiwa penting terjadi di bulan ini. Tahun Baru Jawa biasanya dirayakan pada malam hari setelah matahari terbenam. Di Jawa, hari itu dianggap keramat, apalagi jatuh pada hari Jumat Legi. Bagi sebagian orang, dilarang pergi ke manapun pada malam 1 Suro, kecuali untuk sembahyang atau melakukan ibadah lainnya. Dalam penanggalan Jawa, dihitung berdasarkan gabungan penanggalan bulan Islam, penanggalan matahari atau Agustus, dan penanggalan Hindu. Berdasarkan pertimbangan pragmatis, politis, dan sosial, penanggalan Jawa memiliki 2 sistem perhitungan, mingguan atau 7 hari, dan pasar yaitu 5 hari. Kalender Jawa memiliki siklus windu, sewindu 8 tahun. Akibat dari siklus tersebut, ada pada urutan tahun ke-8 atau Jimawal 1, masa berkabung adalah 1 hari lebih lambat dari 1 Muharram dalam penanggalan Islam. Malam 1 Suro sangat erat kaitannya dengan budaya Jawa. Biasanya ada ritual adat berkumpulnya sekelompok orang atau kebaktian lainnya, disertai karnaval. Beberapa daerah di Jawa menjadi tempat perayaan malam Suro. Merayakan malam 1 Suro biasanya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan selalu berbuat baik di bulan tersebut. 1 Suro biasanya dimulai pada hari Jumat. Merayakan tradisi malam 1 Suro dimaksud untuk mendapatkan keberkahan dan menangkal kemalangan. Berikut ini adalah beberapa tradisi pada malam 1 Suro yang biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa, terutama di Indonesia. Yang pertama, jamasan pusaka atau ngumba keris. Jamasan pusaka disebut juga sebagai siraman pusaka. Dalam upacara ini, pusaka dibersihkan. Jamasan pusaka ini bertujuan untuk menjaga warisan budaya. Yang kedua, kirap kebo bule. Kirap kebo bule merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di Surakarta. Kebo bule adalah kerbau putih yang diarak berkeliling kota. Masyarakat Surakarta mempercayai bahwa kerbau ini merupakan keturunan kebo bule Kiai Slamet yang dianggap keramat. 3. Upacara Tabot. Upacara ini dilakukan oleh masyarakat Bengkulu untuk memperingati Hari Kepahlawan dan wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad SAW. Upacara ini dipengaruhi oleh upacara Karbala yang di Irak. Syekh Burhanuddin yang juga dikenal sebagai Imam Senggolo telah menyelenggarakan perayaan Tahun Baru Islam ini sejak tahun 1685. Masyarakat percaya bahwa bencana dan kemalangan akan menimpa mereka jika tidak merayakan Tahun Baru Islam ini. 4. Leduk Suro. Ini adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Magetan, Jawa Timur. Masyarakat melestarikan tradisi Leduk Suro dengan ngalup berkah Bolu Rahayu. Upacara diawali dengan karnaval Nagoyo Projo dan Bolu Rahayu, yang kemudian menjadi sasaran tawuran warga sekitar. Warga percaya kue tahu bisa membawa keberuntungan dan berkah. 5. Nganggung. Umat Islam merayakan tradisi ini di Bangka Belitung. Nganggung berarti makan bersama dalam bahasa setempat. Warga mengadakan acara makan bersama seperti perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Pertemuan tersebut menjadi tradisi Tahun Baru Islam. Warga dari seluruh Bangka berdatangan untuk bersilaturahmi dan berkunjung ke rumah warga. Bagi tuan rumah,
Semakin banyak tamu yang datang, semakin banyak pula harta benda yang didapatkannya. 6. Barikan. Ini adalah tradisi yang dilakukan oleh warga Pati, Jawa Tengah. Pada dasarnya, tradisi barikan merupakan hajatan masyarakat. Mereka membawa makanan dari rumah, kemudian berdoa bersama dan makan bersama. 7. Ngadulak. Sebuah tradisi yang dilakukan oleh warga Sukabumi, Jawa Barat. Tradisi tersebut dimeriahkan dengan lomba seni gendang yang diikuti sebagian besar warga. Dalam lomba ngadulak, tim minimal terdiri dari 3 orang pemain. Pertama, pemukul kendang, kemudian pemukul kohkol atau trompet, dan pemukul aksesoris lainnya. Para konsisten berlomba untuk berkreasi. 8. Suruhan. Tradisi satu malam suruhan berfokus pada kedamaian dan keamanan batin. Pada malam pertama suruhan, biasanya diadakan ritual pembacaan doa. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan keberkahan dan menangkal kemalangan. 9. Tapa Bisu. Tapa Bisu adalah tradisi tahunan berkeliling keraton Yogyakarta tanpa sepatah kata pun. Ritual Topo Bisu diawali dengan lagu Macapat yang dinyanyikan oleh para abdi dalam keraton. Meditasi hening Topo Bisu dimulai tengah malam. Demikianlah beberapa perayaan yang biasa dilakukan pada malam 1 Suro. Malam 1 Suro dimaknai sebagai bulan pertama dalam kalender Jawa Islam. Penyebutan kata Suro bagi masyarakat Jawa artinya bulan Muharram dalam kalender Hijriah. Kata tersebut berasal dari kata Asyuro dalam bahasa Arab dan dicetuskan oleh pemimpin kerajaan Mataram Islam, Sultan Agung. Namun, Sultan Agung masih memadupadankan penanggalan Hijriah dengan Tarik Saka. Tujuannya agar dapat merayakan keagamaan diadakan bersamaan dengan seluruh umat Islam dan menyatukan masyarakat Jawa yang terpecah saat itu antara kaum Abangan Kejawen dan Putihan Islam. Bagi masyarakat Jawa di beberapa daerah, mengenai bulan Suro diartikan sebagai bulan yang menyeramkan, seperti penuh bencana dan bulan para makhluk gaib. Beberapa masyarakat juga masih percaya dengan berbagai macam mitos yang pantang untuk dilanggar, seperti larangan malam 1 Suro untuk keluar rumah. Nama 1 Suro sendiri diambil dari bahasa Arab yakni Asyuro yang berarti tanggal 10. Oleh sebab itu, sebetulnya hari yang paling penting dalam kebudayaan Jawa adalah tanggal 10 Suro yang bertepatan dengan 10 Muharram dalam kalender Islam. Karena menurut kepercayaan agama Islam, tanggal 10 Muharram ini adalah suatu hari penuh keberkahan dan kemenangan bagi umat Islam. Namun, peringatan justru digelar pada malam 1 Suro. Hal tersebut terjadi merupakan bentuk persimpangan budaya karena masyarakat Jawa awalnya menganut penanggalan Saka. Oleh karena itu, masih dijumpai sejumlah ritual, termasuk kirap malam 1 Suro. Pada tahun Saka, masyarakat mengadakan suatu tirakat atau semedi, sehingga sampai saat ini masih dilakukan oleh orang Jawa. Mereka mengadakan pada malam 1 Suro semedi, tirakat, atau laku prihatin. Beragam tradisi seringkali digelar untuk menyambut bulan Suro, seperti jamas pusaka, ruatan, hingga tapa brata. Dalam tradisi keraton, para abdi dalam keraton mengarak hasil kekayaan alam berupa gunungan tumpeng dan kirap benda pusaka. Tradisi malam 1 Suro menitik beratkan pada ketentraman batin dan keselamatan. Karenanya, pada malam 1 Suro biasanya selalu diselingi dengan berbagai ritual pembacaan doa dari semua umat yang hadir merayakannya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan berkah dan menangkal datangnya mara bahaya. Sepanjang bulan Suro, masyarakat Jawa meyakini untuk terus bersikap eling atau ingat dan waspada. Ada banyak acara yang dilakukan masyarakat Jawa untuk menyambut 1 Suro. Umumnya, mereka melakukan laku prihatin. Dengan tidak tidur semalaman, aktivitas yang dilakukan selama laku prihatin ini antara lain tirakatan, menyaksikan pertunjukan wayang, dan menghadiri berbagai acara kesenian lainnya. Sepanjang bulan Suro, masyarakat Jawa meyakini untuk terus bersikap eling, ingat dan waspada. Eling di sini memiliki arti manusia harus tetap ingat siapa dirinya dan di mana kedudukannya sebagai ciptaan Tuhan. Sementara waspada berarti manusia juga harus terjaga dan waspada dari godaan yang menyesatkan.
Kehadiran bulan Suro sebagai awal tahun yang baru dalam kalender Jawa dianggap sebagai momentum yang sakral dan juga suci. Tidak jarang, masyarakat memaknai 1 Suro sebagai awal untuk menentukan jati diri. Bulan Suro dianggap oleh masyarakat Jawa sebagai bulan yang keramat. Bahkan, tidak jarang ada yang menyebutnya sebagai galengane tahun atau pematangannya tahun. Mitos dan larangan malam 1 Suro tidak hanya diwarnai dengan berbagai tradisi. Malam 1 Suro juga kerap dikaitkan dengan sejumlah mitos hingga larangan. Berikut ini sejumlah mitos dan larangan malam 1 Suro. 1. Dilarang keluar rumah di malam hari. 2. Dilarang menggelar pesta pernikahan maupun sunatan. 3. Dilarang berbicara atau sekedar berbisik saat mengikuti tradisi tapa bisu mubeng beteng. 4. Dilarang berkata kasar atau hal-hal yang buruk. 5. Dilarang membangun atau pindah ke rumah baru. Namun, terlepas dari mitos dan larangan yang ada, hal tersebut kembali lagi kepada keyakinan dan kepercayaan masing-masing orang.